Oke, baik kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan hukum kekekalan yang ketiga, yaitu hukum kekekalan energi ya. Ya, energi di akhir itu sama dengan energi di awal. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa eh, formulasi dari energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Di mana dari sini kita dapatkan bahwa energi akhir itu sama dengan energi awal ya. Nah, ada cara lain untuk membuktikan bahwa energi itu kekal ya. Bagaimana caranya adalah dengan apa? Energi ini kita turunkan terhadap waktu ya. Jadi DE energi kita turunkan terhadap waktu. Kita turunkan dia terhadap waktu, berarti ini kita akan dapatkan DT DT besar atau turunkan energi kinetik terhadap waktu ditambah dengan dV per dt seperti itu ya. Jadi kita turunkan untuk membuktikan bahwa energi itu bersifat eh, kekal, kita bisa lakukan dengan cara yang lain seperti ini ya, selain cara yang tadi sudah kita kerjakan ya. Jadi energinya kita turunkan terhadap waktu. Nah, berarti di sini T-nya kita tahu T tadi adalah seperdua mv kuadrat ya. Berarti kita punya d dt dari seperdua mv kuadrat ya. Seperdua mv kuadrat ditambah dengan dv. Nah, uraian dv/dt ini, nah kita bisa uraikan terlebih dahulu. Biasanya potensial itu umumnya merupakan fungsi dari posisi ya. Misalkan kalau kalian ingat di apa energi potensial yang ada di fisika dasar M kali G kali H ya. Itu kan fungsi dari posisi ya. Umumnya merupakan fungsi eksplisit dari posisi ya. Sehingga kita bisa dapatkan dV itu tidak lain adalah kita bisa tuliskan sebagai do V dari do X1 dx1 seperti ini. Ditambah do V do X2, misalkan ini untuk kasus 3 dimensi ya, dx3 ditambah do V do X3 dx3 ditambah dengan do V do T ya, misalkan dia juga merupakan fungsi waktu secara, misalkan kita ambil dulu secara umum dia merupakan fungsi dari waktu juga. Kita bisa kita sederhanakan menjadi dV itu sama dengan sigma dari do V do XI ya, do XI dXI I, di mana I-nya itu berjalan dari 1, 2, 3 ditambah dengan ini ya, do V do T dt seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam sini, maka kita akan dapatkan dV dt, berarti kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan sigma dari do V do XI dXI dt ya. Jadi dV-nya kita turunkan terhadap apa? Waktu. Kemudian ditambah do V do T dt per dt. Nah, ini bisa kita cancel ya dt-nya. Jadi tinggal do V do T saja. Nah, jadi kita sekarang dapatkan uraian turunan energi terhadap waktunya itu seperti ini ya. Nah, sebentar. Sebentar ya. Nah, perhatikan bahwa suku yang ini itu tidak lain, kita kembali ke sini. Itu tidak lain adalah dari, sebentar. Saya lihat. Turunan T terhadap waktu itu tidak lain adalah F dot dr
dt ya, yang ini ya. Ini sebenarnya tidak lain adalah karena ini kan rumusan energi yang kita dapatkan dari sini tadi ya. Dari mana tadi? Ini di mana eh, dw itu sama dengan FDR. Berarti dw dt itu sama dengan FDR F dot dr dt ya. Maka kita bisa tuliskan di sini sekarang persamaannya menjadi di sini F dot dr dt ya. F dot dr dt kemudian ditambah. Nah, suku yang ini perhatikan bahwa dx dt itu lain adalah bisa dituliskan sebagai r dot ya. Perubahan posisi terhadap kecepatan ya. Kalau kita ambil general x ini sebagai r ya, dia hanya bekerja pada satu dimensi ya. Berarti kita bisa tuliskan ini menjadi sekarang dalam bentuk seperti ini. Del V dot dari R dot seperti ini. Ya. Nah ini kan do V do X itu tidak lain adalah kita bisa tuliskan dalam bentuk gradien dari potensialnya ya. Kalau kalian ingat tadi di sini di atas, bentar. Nah yang ini ya. Nah ini itu kalau di satu dimensi berarti ini merupakan turunan terhadap misalkan terhadap R saja ya, sehingga dia bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah sehingga suku do V do X di sini do V do X itu bisa dinyatakan dalam bentuk gradien seperti ini. Dot dari dx dt ya, dx dt itu tidak lain adalah R dot. Kemudian ditambah dengan ini tinggal misalkan do V dot T. Nah, do R dot T di sini juga ini tidak lain adalah R dot ya, seperti ini. Nah, sehingga kita sekarang punya persamaan menjadi F dot R dot ditambah dengan gradien dari V dot R ditambah dengan do V dot T. Nah, ini kita bisa kumpulkan suku yang sama-sama punya R dot ya. Berarti bisa kita kumpulkan menjadi F ditambah dengan nabla V. Sorry, ini V-nya bukan vektor ya. Dia potensi skalar. Didotkan dengan R dot ditambah dengan do V dot T. Ini tadi adalah DE dt. Seperti ini. Nah, sekarang perhatikan sama dengan di atas, kalau kasus yang kita ambil gayanya bersifat konservatif, artinya F-nya itu bisa dinyatakan sebagai gradien suatu potensial tertentu. Berarti F-nya di sini sama dengan minus nabla V ya, ditambah dengan nabla V dot R dot ditambah dot V dot T. Artinya suku ini jika dia konservatif ini akan sama dengan 0. Sehingga menyisakan DE dt itu sama dengan do V do T ya. Nah, sekarang jika potensial V-nya itu dia tidak bergantung pada waktu secara eksplisit atau dia bukan merupakan fungsi waktu ya. Jika V bukan fungsi waktu, nah berarti DE dt-nya itu akan sama dengan 0 ya. Karena do V do T-nya sama dengan 0. V-nya tidak mengandung T. Dia bukan merupakan fungsi waktu secara eksplisit ya. Berarti do V do T-nya sama dengan 0, berarti DE dt-nya sama dengan 0. Nah, kalau DE dt-nya sama dengan 0, konsekuensinya berarti E-nya konstan. Artinya E-nya bersifat kekal ya. Nah, jadi di sini kita bisa bahasakan, kita bisa simpulkan bahwa jika
gaya yang terlibat dalam sistem yang kita tinjau ya, jika gaya yang terlibat pada sistem yang kita tinjau itu konservatif, sifatnya konservatif, kemudian energi potensialnya, energi potensialnya bukan merupakan fungsi waktu secara eksplisit, ya. Bukan fungsi waktu secara eksplisit, maka energi total sistem bersifat kekal, ya. Maka energi total sistem bersifat kekal, ya. Nah, jadi ini kita kenal sebagai hukum kekekalan energi, di mana dia mensyaratkan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem yang kita tinjau itu dia sifatnya konservatif dan energi potensialnya itu bukan merupakan fungsi waktu secara eksplisit. Maka energi total dari sistem itu dia bersifat kekal, ya. Jadi secara umum kita sudah dapatkan 3 buah hukum kekekalan dalam hukum Newton, hukum kekekalan momentum, kemudian yang kedua tadi adalah hukum kekekalan momentum angular, dan yang terakhir adalah hukum kekekalan energi, ya. Oke, jadi materi untuk teori kekekalan itu cukup sampai di sini, ya, dengan kita menunjukkan 3 buah hukum kekekalan yang tadi sudah kita turunkan, ya. Oke, kita sampai 10:30 ya. Oke, kita masih ada sedikit waktu, saya kira. Oke, kita masih ada sedikit waktu. Saya ingin menambahkan ada yang terlupa, ya, ada yang terlupa di pembahasan mengenai gaya. Eh, jadi gaya yang bekerja pada suatu sistem itu bisa memiliki berbagai macam bentuk, ya. Misalkan kita tinjau saja yang sederhana, ya, gerak satu dimensi. Jadi dia bisa dipengaruhi oleh berbagai bentuk gaya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum 2 Newton persamaan persamaan yang ada di dalamnya itu bisa kita pandang sebagai persamaan diferensial order 2, ya, di mana variabelnya adalah variabel posisi, ya. Jadi turunan 2 kali dari posisi itu kita bisa menghasilkan hukum 2 Newton, ya. Nah, jika kita bisa tahu bentuk eksplisit dari gaya F-nya, maka secara umum solusi untuk R-nya dapat dicari, ya, atau posisinya bisa dicari. Jadi kalau kita tahu bentuk F-nya, maka dengan menggunakan integral yang sederhana, kita bisa tahu kecepatannya, kemudian kita bisa tahu posisinya, ya. Nah, gaya F itu secara umum itu dia bisa merupakan fungsi dari salah satu atau kombinasi dari variabel-variabel kinematika, ya. Jadi dia bisa merupakan eh, apa eh, bisa merupakan fungsi dari waktu, dia bisa merupakan fungsi dari posisi, atau dia bisa merupakan fungsi dari kecepatan, ya, atau dia bisa merupakan fungsi dari kombinasi ketiganya, ya. Nah, jadi misalkan kita punya gaya yang merupakan fungsi dari semua variabel tersebut, fungsi dari waktu, posisi, dan kecepatan. Nah, kemudian bentuk eksplisit dari posisi dan kecepatan itu juga diketahui sebagai fungsi waktu, maka dengan mudah kita bisa mengubah bentuk gaya sebagai fungsi waktu saja, ya. Jadi misalkan F-nya itu secara eksplisit dia fungsi waktu, posisi, dan kecepatan. Nah, kemudian kita juga ketahui posisi dan kecepatan juga merupakan fungsi dari waktu. Dengan mudah kita bisa ubah F-nya menjadi fungsi dari waktu saja, ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan fungsinya itu hanya merupakan fungsi dari salah satu variabel-variabel ini, ya. Misalkan yang pertama kita ambil yang paling umum, ya, misalkan F-nya itu merupakan fungsi dari waktu, ya. Ini saya kira mudah, ya.
Ini merupakan bentuk yang paling dasar. Jadi kita bisa tuliskan hukum 2 Newtonnya ini menjadi M dV dt itu sama dengan F, di mana F-nya itu merupakan fungsi dari T ya. Nah, ini dengan mudah kita bisa kumpulkan dt-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya supaya fungsi T berkumpul dengan dt, yang lainnya di ruas yang lain. Ini bisa kita tuliskan menjadi M dV F dt ya seperti ini. Untuk mengetahui berapa kecepatannya tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Ini kita integralkan dari kecepatan awal ke kecepatan tertentu. Ini juga kita integralkan dari waktu awal T0 ke waktu tertentu. Nah, dengan mudah di sini kita akan dapatkan nanti kecepatannya berapa. Karena F-nya merupakan fungsi dari waktu. Dengan mudah kita dapatkan nanti Ft-nya itu akan sama dengan F uh, 0 ditambah dengan integral dari F dt ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk posisinya tinggal kita integralkan lagi satu kali ya, kecepatannya kita dapatkan posisinya. Nah, bagaimana dengan ini biasa kita kenal sebagai gaya yang bergantung waktu ya, gaya yang bergantung waktu. Ada gaya jenis yang lain ya, misalkan gaya bergantung kecepatan. Nah, ini sudah kita ambil sebenarnya contoh ketika membahas gaya hambat ya. F-nya merupakan fungsi dari kecepatan atau gaya bergantung kecepatan. Berarti hukum 2 Newtonnya persamaan geraknya bisa kita tuliskan sebagai F, di mana F itu merupakan fungsi dari kecepatan, itu sama dengan M dV dt ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan fungsi kecepatannya, kita kumpulkan. Karena ini merupakan fungsi dari kecepatan, artinya kita harus kumpulkan dia dengan dv ya. Beda tadi dengan yang di atas, karena dia merupakan fungsi waktu, kita kumpulkan dia dengan dt. Berarti ini persamaannya akan menjadi V-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dt-nya pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti kita dapatkan M dv per V fungsi V sama dengan dt. Untuk mendapatkan nilai V-nya, tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Nanti dari sini akan didapatkan V-nya berapa ya. Jadi metode mengerjakannya sedikit berbeda dengan yang ketika gayanya bergantung waktu. Ini contoh yang paling sederhana ya. Ini contoh yang salah satu aplikasinya di gaya hambat yang pernah kita bahas ya. Nanti silakan di-refresh kembali, dilihat kembali contohnya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi bagaimana jika F-nya itu merupakan fungsi dari posisi ya. Merupakan fungsi dari posisi. Nah, berarti sekarang persamaan Newtonnya itu bisa kita nyatakan seperti ini. Berarti kita punya V X ini sama dengan M dV dt ya. Nah, karena di sini fungsinya X, maka agar memunculkan suku diferensial dx, suku ini bisa kita bongkar ya dengan dalil rantai ya. Kalau kalian ingat, kita mungkin pernah sebut di awal, A itu kan sama dengan dV dt. Nah, ini bisa kita bongkar dengan dalil rantai, ini sama dengan dV dx dt ya. Yang ini adalah kecepatan, berarti ini sama dengan V dV dx. Sehingga kalau ini kita masukkan ke sini, ini akan menjadi M V dV dx. Tinggal dx-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan dapatkan persamaan MV dV sama dengan Fx dx. Untuk mengetahui kecepatannya, ya tinggal kita integralkan ya. Tinggal integralkan kedua ruas. Karena ini tinggal
kita integralkan terhadap dx ya, karena dia merupakan fungsi dari posisi. Nah, dengan mudah nanti di sini kita dapatkan v-nya berapa. Kemudian dari sini juga kita bisa dapatkan posisinya ya, dengan mengintegralkan lagi v-nya terhadap waktu. Ya. Jadi ada 3 jenis tipe dari fungsi f. F-nya bisa merupakan fungsi dari p. Metode untuk mendapatkan posisi dan kecepatannya itu dengan cara seperti ini ya. Ini yang paling sederhana. Langsung saja kita kumpulkan f-nya dengan dt, kemudian kita integralkan kedua ruas. Kemudian yang kedua ada fungsi f sebagai fungsi dari kecepatan. Kita kumpulkan juga f-nya dengan dv. Ini contohnya di kasus gaya hambat yang sudah kita bahas. Dan yang terakhir fungsi dari posisi. Nah, karena di sini tidak ada suku diferensial dx ya, adanya dv dan dt, maka untuk memunculkannya dv dt-nya bisa kita bongkar dulu dengan dalil rantai. Ya. Sehingga kita dapatkan di sini fx sama dengan mv dv per dx. Dx-nya kita kumpulkan dengan fx, kita integralkan kedua ruas, kita dapatkan kecepatannya. Ya. Oke. Ini sebagai tambahan untuk materi yang sebelumnya ya, untuk jenis-jenis gaya yang biasa digunakan dalam berbagai kasus yang diberikan. Oke, saya kira materi untuk hari ini cukup sampai di sini.